pertama tadi kan kita mau APBN itu dalam satu kesatuan utuh. Eh, Makronya kita harapkan tadi bahwa betul bahwa resiko resesi misalnya di sisi global, adanya kenaikan harga-harga dalam bentuk inflasi yang bagaimanapun juga pasti akan ke pass through juga ke domestik. Misalnya kita lihat gerakan kenaikan peningkatan cost of fund kita sebutnya, dengan kenaikan suku bunga misalnya, kita lihat misalnya peningkatan harga-harga pangan maupun energi, kenaikan tadi dari suku bunga, dan itu harus kita waspadai. Nah, kemudian kita lihat faktor-faktor tersebut ke dalam APBN kita. Tadi kita melihat ekonomi kita, insya Allah kayaknya kita masih cukup optimis nih. Kita masih bisa tumbuh tinggi di atas 5%. Jadi kalau kita lihat itu, kita berharap bisa tumbuh sampai 5,3%. Inflasi kita, mudah-mudahan kita masih bisa menjaga inflasi kita itu di kisaran 3,6% misalnya. Itu asumsi-asumsi makro yang kita pakai. Nah, kemudian kita susun APBN kita. Nah, APBN kita lihat tadi sisi penerimaannya. Penerimaan kita itu kita harapkan tahun ini sangat-sangat bagus performancenya. Misalnya, sampai dengan akhir Agustus, penerimaan kita itu masih tumbuh di kisaran 49%. Penerimaan pajak itu tumbuhnya 58%. Yang ingin kami sampaikan, ini mudah-mudahan masih terus berlanjut di tahun 2023, bahwa basis penerimaan kita sudah mulai jauh lebih kuat. Nah, kalau dari sisi penerimaan sudah kita amankan, kita ke sisi belanja. Tadi belanja kami desain sedemikian rupa, tetap expansionary, tetap ekspansif, tapi juga kita ingin tetap membuat belanja itu terfokus menghasilkan output dan outcome yang sebaik-baiknya. Tujuan pembangunan kemiskinan, tujuan pembangunan seperti menjaga equality, penjahteraan pekerja itu tetap jadi prioritas dari APBN kita. Nah, dengan demikian akhirnya kita hitung, kita belanja itu, pendapatan itu, totalnya bisa mencapai kisaran 2.463 triliun. Itu pendapatan total. Di sisi belanja, setelah kita hitung, tadi belanja semua dari infrastruktur, kemudian perlindungan sosial, belanja subsidi, membantu rakyat kecil, pendidikan, dan sebagainya itu, kita akan belanja kurang lebih kisaran 3.061 triliun. Sehingga nanti defisitnya sebesar 598 triliun atau 2,84% dari PDB. Baik. Pak Luki, kalau kita lihat untuk penerimaan tahun ini kan cukup baik cuma karena komoditas seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya banyak faktor dari global juga begitu dan harganya cukup volatil. Apakah itu artinya di tahun depan kita masih akan mengharapkan penerimaan dari komoditas ini juga? Komoditas tetap menjadi tumpuan, tapi kita sudah memperhitungkan berbagai risiko. Jadi kalau saya sampaikan tadi, tahun ini growth-nya, pertumbuhan pajak itu sampai 58% sampai dengan akhir Agustus, dan kita lihat juga realistis bahwa nanti karena basisnya sudah cukup tinggi, nanti pertumbuhan itu yang kita jaga resikonya. Kami sampaikan tadi, kita mengelola APBN kan dalam satu kesatuan utuh. Kita juga punya bantalan-bantalan, baik di sisi penerimaan maupun di sisi belanja. Nah, di sisi pembiayaan juga, kita juga punya yang namanya bantalan-bantalan seperti sisa anggaran lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebagaimana di tahun 2020, 2021, 2022, kita kan ini menghadapi tadi volatilitas dan ketidakpastian. Jadi di APBN itu kita ini harus menyediakan yang disebut bantalan atau buffer. Itu untuk menghadapi ketidakpastian tadi, dan itu baik dari sisi penerimaan, dari sisi belanja maupun di sisi pembiayaan. Jadi memang kita ada angkanya yang tadi saya sampaikan tadi, tapi di dalamnya juga kita punya mekanisme termasuk juga penyediaan beberapa bantalan untuk menghadapi ketidakpastian tadi. Baik, dari segi belanja sendiri apakah ini artinya pemerintah juga akan melakukan efisiensi untuk bisa mencapai target tersebut? Efisiensi itu dalam artian seperti ini. Belanja, kan kita masih tadi angkanya masih cukup besar, 3.061 triliun. Dan itu terbagi juga dari belanja pemerintah pusat maupun belanja ke daerah.
Itu yang kita lakukan. Tadi disampaikan, TKDD itu mencapai 814 triliun, hampir sepertiganya eh, dari total belanja. Nah, memang isunya tadi atau concern kita adalah bagaimana kita belanja itu bisa dilakukan eh, tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaatnya. Makanya kita memakai tagline itulah spending better. Nah, kita sudah punya tadi pengalaman, satu sisi ada pengalaman kita menghadapi ketidakpastian, kita harus menyiapkan adanya fleksibilitas bantalan-bantalan, tapi juga 2023 kita lebih optimis bahwa mudah-mudahan pandemi lebih terkendali, bahkan mudah-mudahan pandemi sudah bisa selesai, sehingga aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pembangunan itu bisa berjalan lebih pasti lagi. Dan itu yang akan kita dorong.